Yang paling hafal? Anas, qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati. Oh, as semua. Itu bagus? Bagus. Apalagi? Al-Lahab. Nah, tapi ini banyak ini yang saya dengar itu bacanya tidak tepat. Sudah benar tapi tidak tepat. Nanti coba ibu-ibu bacanya gimana ini? Tabbat yada abi lahabiu wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong zata. Lah, lahabiu kan? Sayasla narong zata lahab. Itu bacanya, jangan zata lahabiu wamro'atuh. Niku nggih boleh, tetapi tidak tepat. Bener berarti saya, ya kan? Tabbat yada abi lahabiu wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Akhirnya apa, Bu? Kol-kolah semua, ya kan? Apalagi yang hafal? Apa, Bu? Al-Asr. Al-Asr apa, Bu? Nah, ini juga sering dibaca tidak tepat. Sudah benar tapi kurang pas. Bacanya gimana, Bu? Nah, kalau dibaca wal asri innal insana lafi khusrin illa, gitu kan biasanya. Itu sudah benar tapi kurang tepat. Ada yang lebih tepat. Yang lebih tepat bacanya begini, Bu. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, gitu. Saya dulu diajari bapak saya begitu. Bapak saya ini muridnya Mbah Armani Kudus. Jadi kalau baca Al-Quran nggak tepat itu, waduh, pokoknya disuruh ngulangi lagi. Sampai saya dulu nggak berani itu diajari bapak saya. Akhirnya saya milih diajari ibu saya. Ibu saya ini muridnya Mbah Maksum, Mbah Nuriyah. Belajar Al-Qurannya, menghafal Qurannya dulu sama Mbah Nuriyah. Kalau ibu pokoknya salah-salah dikit nggak apa-apa. Nah, sampai kemudian, wah, ibu ini salah-salah dikit dibiarkan. Akhirnya saya udah berani karena sudah bisa. Kemudian ngaji lagi sama bapak. Kalau bapak itu keras ngajinya itu. Tadi kalau baca surat Al-Asr tadi harus wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Akhirnya apa, Bu? Semua. Oh gitu, ya. Itu kenapa? Kok bisa begitu? Kok semua? Kenapa begitu? Nanti ada ceritanya. Nah, membacanya mesti begitu. Kalau dibaca wal asri innal insana lafi khusrin illa boleh. Bener tapi kurang pas itu. Kemudian apa lagi, Bu? Yang agak panjang dikit. Sing rodok dawa. Napa? Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam min kulli amr. Begitu bacanya yang paling pas. Min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau ada yang baca min kulli amrin salam, ya enggak apa-apa. Tapi kurang pas. Yang pas adalah apa tadi? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Semua. Begitu. Kenapa Al-Qur'an diturunkan dengan as, at, up tadi itu. Kenapa begitu, Bu? Karena dulu Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan pada saat itu yang dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah orang-orang yang sangat pinter atau goblok. Pinter atau goblok? Sangat pinter. Loh, katanya jahiliyah. Jahiliyah itu artinya bodoh. Nanti penjelasannya lain kali. Nanti saya datang ke sini lagi menjelaskan tentang jahiliyah. Yang dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah orang-orang yang pinter-pinter. Pinternya itu adalah luar biasa. Maka mereka disebut sebagai syairum majnun. Syair itu artinya adalah penyair, majnun artinya, nah itu dia. Majnun itu artinya bukan gila. Majnun itu berasal dari kata jin. Jin kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi genius. Lah nek genius artinya apa, Bu? Pinter banget. Oke. Jadi artinya pinter banget. Jadi orang-orang yang dihadapi oleh Nabi Muhammad itu adalah penyair yang pinter banget. Pinter itu gimana? Pinter. Pinter, mereka punya pandangan bahwa kalau orang-orang yang pinter, yang jenius tadi itu karena punya khodam namanya jin. Ceritanya gitu. Nah, saya waktu haji itu cari. Di sana ada lembah Abqor. Tapi sekarang sudah nggak ada ternyata. Saya cari-cari, ternyata lembahnya udah nggak ada. Lembah inilah yang dulu didatangi oleh para penyair untuk mendapatkan khodam namanya jin. Nah, orang-orang yang punya khodam namanya jin ini disebut sebagai majnun. Orang yang majnun, syairum majnun, orang yang penyair yang majnun. Maka ini yang muda-muda pernah membaca roman atau novel judulnya Laila dan Majnun. Laila itu suka sama Majnun. Kenapa Majnun kok dicintai? Karena Majnun itu penyair. Penyair itu orang yang suka ngerayu. Ibu-ibu kalau dirayu bapak-bapak seneng apa enggak? Seneng. Sampai ada pepatahnya. Pepatahnya begini. Al-mar'ah tusadiku aliman wa tuhibbu syairon wa tatazawwaju tajiron. Perempuan itu kalau sekolah berteman sama yang pinter, tapi kalau jatuh cinta sama yang suka ngerayu, penyair tadi itu. Tetapi kalau nikah sama yang tajir. Nah, kembali lagi ke tadi itu. Jadi yang dihadapi oleh Rasulullah adalah orang-orang yang sangat pinter. Maka kemudian Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat. Mukjizat itu artinya adalah melemahkan, mengalahkan. Seperti siapa? Misalnya Nabi Musa. Karena yang dihadapi adalah para tukang sihir, maka mukjizatnya berupa tongkat ajaib. Nabi Isa karena berhadapan dengan dokter-dokter hebat, maka mukjizatnya bisa menyembuhkan orang sakit. Sekali di dalam Al-Quran dijelaskan pernah menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nah, karena Rasulullah Nabi Muhammad menghadapi orang-orang yang suka bikin syair, maka di dalam Al-Quran juz 19 ada surat Asy-Syu'ara. Itu artinya para penyair. Itu orang-orang yang dihadapi oleh Rasulullah. Mereka itu adalah orang pinter-pinter yang bisa membuat syair-syair hebat. Maka kemudian Rasulullah diberi Al-Quran tadi itu bacaan, yang bacaannya itu indah sejak pertama kali diturunkan. Diturunkan gimana? Pertama kali wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil
qalam. 'Allamal insana ma lam. Nah, itu gimana? Qaf, qaf, mim, mim, mim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu seperti puisi, ya kan? Kalau puisi kita gimana? Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Apalagi bunga selasih tak pernah layu. Terima kasih, thank you. Itu namanya syair. Nah, yang dihadapi oleh Rasulullah adalah orang-orang yang hebat sekali. Maka kemudian Allah memberikan kepada Nabi Muhammad tadi itu bacaan yang sangat indah yang mengalahkan orang-orang yang hebat-hebat. Jadi yang dihadapi Nabi Muhammad bukan orang tidak hebat, bukan orang bodoh-bodoh, orang yang pinter-pinter, tapi kemudian semuanya kalah oleh Nabi Muhammad.